Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang nama hari kiamat. Apa itu? At-Tammatul Kubra. Ya. Di situ Allah menyebutkan ya, At-Tammatul Kubra, yaitu malapetaka yang sangat besar. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia baru mengingat apa yang selama ini sudah mereka kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghur risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa nabiyyul huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haitsu kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi Ittaqillah haitsu ma kun wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah curahkan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sehat, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang seandainya kalau kita mau hitung berapa nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, la tuhsuha, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah, sebagai seorang hamba yang salih, senantiasa dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga dengan rasa syukur yang kita panjatkan menjadikan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kalian wahai hamba-hambaku bersyukur kepadaku atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, la azidannakum, pasti Allah akan menambahkan kenikmatan itu kepada kalian. Ini janji Allah kepada kita. Semakin kita bersyukur, maka semakin ditambah pula kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wala in kafartum, jika kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, jika kita tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, jika kita masih banyak mengeluh dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita,
Inna adzabi lasyadid. Allah memberikan ancamannya kepada kita, sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat yang mulia ini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Yang mana Allah katakan juga di dalam Al-Quran, hamba Allah yang bersyukur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika membaca ayat ini, beliau langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang beliau panjatkan? Beliau mengatakan, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara hambamu yang sedikit ini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ilmu ini termasuk di antara hamba Allah yang sedikit ini, hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Semoga kita termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita juga termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita masih melanjutkan kembali di dalam mengkaji cabang-cabang iman, yang mana pada hari ini kita masuk cabang yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Sebelum kita masuk ke tema ataupun judul kajian pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan membawakan sebuah kisah yang ditulis di dalam kitab Shahihul Qasas tentang kisah salah seorang ulama yang disebutkan namanya adalah Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang ulama ahlul hadis, ulama yang pakar di bidang hadis. Di dalam sebuah kisah disebutkan bagaimana perjuangan beliau, pengorbanan beliau di dalam thalabul ilmi, di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kisah beliau bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi bagi kita untuk tetap semangat di dalam thalabul ilmi. Di dalam kisah disebutkan, beliau sendiri yang menceritakan kisah ini di dalam kitab beliau Al-Jarh wa Ta'dil. Pernah suatu hari ketika beliau keluar dari kota tempat tinggal beliau, beliau berpergian bersama dua sahabatnya. Yang pertama bernama Abu Zuhair Al-Marwazi, kemudian yang kedua adalah Naisaburi. Faraqibnal bahra, kemudian beliau menaiki kapal. Wa kana ar-rih fi wujuhina, maka di saat itu angin sangat kencang sekali sampai kapal tadi terombang-ambing. Dan beliau berada di dalam kapal salasata asyhur, selama 3 bulan. Ya, menaiki kapal selama 3 bulan untuk menuntut ilmu. Wa dhaqat sudurina, kemudian akhirnya saking sempitnya keadaan ketika itu sehingga apa? Wa ma kana ma'ana minaz-zat, kami nggak punya satupun bekal, sudah kehabisan bekal. Makanan dan minuman yang kami bawa selama perjalanan itu semuanya habis. Kemudian akhirnya mereka sampai di daratan, dan di daratan pun mereka famashina yauman walailah, kami berjalan terus untuk menuju tempat yang kami tuju dalam rangka thalabul ilmi, baik itu di pagi hari maupun di malam hari. Walam yakul ahadan minna syai'an wala syarabna, dan tidak ada satupun di antara kami yang makan dan minum pada waktu itu karena sudah kehabisan bekal. Wal yaumul tsani kamitslil yaumul tsalits, hari kedua sama, hari ketiga sama seperti itu. Kullu yaumin namshi ilal lail fa idza ja'al masa' shalaina, kemudian ketika malam hari kami istirahat, kami melaksanakan salat. Wa alqaina bi anfusina haitsu kunna, kemudian lama-lama akhirnya tubuh kami merasa lemas, lemah.
Sehingga apa? Karena saking capeknya, saking laparnya, saking hausnya, salah seorang di antara kami, yaitu orang yang sudah usianya renta tadi, ya seorang syekh yang bernama Abu Zuhair Al-Marwazi, kemudian qadarullah beliau pingsan. Kemudian setelah itu kami berdua berjalan kembali. Ya. Kami meninggalkan syekh tadi yang pingsan tadi karena tidak memungkinkan untuk dibawa. Di tengah perjalanan kata beliau Abu Hatim Ar-Razi, dan ternyata qadarullah beliau juga pingsan. Ya, pingsan. Kemudian berjalanlah temannya tadi sendirian. Sampailah akhirnya mereka mendapati sebuah kafilah ya yang naik perahu, kemudian temannya tadi mengacungkan kain untuk meminta pertolongan. Kemudian datanglah kafilah tadi dan akhirnya kafilah tadi pun memberikan mereka air ya kepada Abu Hatim Ar-Razi dan juga kepada temannya yang sudah pingsan tadi, yang duluan pingsan. Setelah mereka mendapatkan air, akhirnya mereka sadar kembali. Setelah itu akhirnya mereka diajak untuk naik kapal bersama-sama dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan kemudian ya, penghuni kapal tadi memberikan mereka sedikit bekal ya, ada roti, kemudian ada air dan sebagainya. Setelah itu sampai di daratan akhirnya mereka dilepas lagi. Silakan kamu pergi ke tempat tujuan kamu karena kita memiliki tujuan yang berbeda. Qadarullah wa masya'afala, di tengah perjalanan mereka kehabisan bekal lagi. Kemudian akhirnya mereka berjalan dengan penuh susah payah, barulah akhirnya mereka sampai di tempat tujuan mereka dalam rangka thalabul ilmi. Di dalam kisah ini Abu Hatim Ar-Razi menceritakan perjalanan beliau di dalam thalabul ilmi, Masya Allah banyak sekali rintangannya, banyak sekali tantangannya. Sehingga di dalam kisah yang lain disebutkan, di kisah yang beliau tulis juga dalam kitab beliau Al-Jarh wa Ta'dil, bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ketika beliau sudah kehabisan bekal, kehabisan uang untuk thalabul ilmi, sehingga pakaian yang beliau miliki dijual semuanya. Satu persatu pakaiannya dijual. Untuk apa? Untuk belajar, untuk thalabul ilmi. Bahkan dalam riwayat yang lain, saking sibuknya beliau di dalam thalabul ilmi sehingga beliau tidak sempat untuk makan, hanya sekedar minum. Sehingga suatu hari ketika saking sibuknya beliau thalabul ilmi, sampai beberapa hari beliau nggak makan di rumahnya sampai beliau lemas banget. Keesokan harinya akhirnya temannya ngajak lagi, ayo kita belajar lagi. Saya kayaknya udah nggak kuat ini. Kenapa? Sudah beberapa hari saya nggak makan. Oh ya udah, ini saya punya sedikit rezeki. Ayo kita belanja makan dulu terus kita belajar lagi. Inilah kehidupan para ulama dahulu kala. Bagaimana semangat mereka di dalam thalabul ilmi, bagaimana luar biasa mereka juhud istihad mereka, kesungguhan mereka di dalam thalabul ilmi. Walaupun mereka harus mendapatkan rintangan yang begitu luar biasa. Bahkan Abu Hatim Ar-Razi menceritakan, hafizahullah rahimahullah, beliau menceritakan hanya untuk mendapatkan satu hadis saja beliau sanggup melakukan perjalanan sampai berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Setelah selesai mendapatkan satu hadis, beliau pulang kembali ke rumahnya. Bahkan beliau mengatakan, saya sejak usia 20 tahun, usia remaja, ya, beliau sudah keliling beberapa kota-kota yang ada di Jazirah Arab ketika itu untuk menuntut ilmu. Berpindah-pindah dari satu kota ke kota-kota yang lain. Dari Madinah ke Mekah, kemudian ke Basrah, ke Baghdad, kemudian ke Mesir dan sebagainya, ke Palestina, kemudian ke Damaskus dan sebagainya. Hanya untuk menuntut ilmu. Maka inilah keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau dan ulama-ulama terdahulu. Masya Allah, dengan kesungguhan mereka di dalam thalabul ilmi, sehingga alhamdulillah ilmu yang mereka mendapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga mereka bisa menghasilkan karya-karya mereka, yang mana karya-karya tadi sampai sekarang bisa kita nikmati, bisa kita ambil manfaat di dalamnya. Kenapa? Karena kesungguhan mereka di dalam thalabul ilmi. Saya masih ingat nasihat dari seorang ustadz saya, seorang dosen saya. Beliau mengatakan, semakin kita semangat, semakin banyak tantangan, semakin banyak rintangan kita di dalam thalabul ilmi, maka insya Allah semakin bermanfaat ilmu yang kita dapatkan. Tetapi sebaliknya, kalau kita malas di dalam thalabul ilmi, kalau kita mohon maaf belajarnya hanya karena terpaksa dan sebagainya, atau mungkin karena yang lainnya, maka ilmu yang kita dapatkan pun tidak akan bermanfaat untuk kita. Oleh sebab itu, para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Di zaman sekarang ini, Masya Allah, Allah banyak memberikan kemudahan bagi kita semua untuk thalabul ilmi. Oleh sebab itu,
pergunakanlah kemudahan-kemudahan fasilitas yang Allah berikan tadi untuk kita semangat di dalam thalabul ilmi. Jangan sampai kita tidak menggunakan kemudahan-kemudahan tadi. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak thalabul ilmi. Alhamdulillah Allah banyak memberikan fasilitas kepada kita. Ini adalah kenikmatan. Kita gunakan kenikmatan tadi dengan sebaik-baiknya. Ya, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Karena menuntut ilmu itu tidak hanya berlaku kepada, mohon maaf, kepada anak-anak kita saja. Kita yang sudah dewasa, kita yang sudah berusia sepuh seperti ini pun tetap diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah di dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat, kesungguhan di dalam thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kita bisa mencontohi para ulama salaf dulu di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini seperti judul yang tadi kita sudah katakan, yaitu insyaallah hari ini kita akan membahas tentang cabang iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa pengertian hari akhir atau yaumul akhir. Yaumul akhir ya, itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah kata yaum, artinya hari, kemudian yang kedua adalah akhir, yaitu akhir. Kenapa dinamakan yaumul akhir? Ya, itla yauma ba'dah. Karena itu adalah hari akhir kehidupan kita manusia di dunia. Yang mana setelah hari akhir tadi tidak ada lagi kehidupan di dunia, melainkan kehidupan hanya ada di akhirat kelak. Maka dinamakan yaumul akhir. Kemudian hari akhir itu juga memiliki nama-nama yang lain. Tidak hanya satu nama, tetapi hari akhir memiliki banyak nama. Di antaranya adalah, kalau kita lihat di dalam surat di dalam Al-Quran yang ada di juz 30, yang pertama kita lihat dalam surat An-Naba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama lain dari hari akhir ataupun hari kiamat adalah An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Mereka bertanya, amma, tentang apa mereka bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang hari ataupun tentang hari kiamat, tentang an-naba, berita yang sangat agung, berita yang sangat besar. Apa berita yang sangat agung di sini? Maksudnya adalah hari kiamat. Kemudian kita lihat juga di dalam surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang nama hari kiamat. Apa itu? At-Tammatul Kubra. Ya. Di situ Allah menyebutkan ya, At-Tammatul Kubra, yaitu malapetaka yang sangat besar. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia baru mengingat apa yang selama ini sudah mereka kerjakan. Allah menceritakan kepada kita tentang hari kiamat di dalam surat An-Nazi'at. Kemudian juga dalam surat Abasa, Allah juga menceritakan kepada kita tentang hari kiamat, yaitu As-Sakhah. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Kenapa dinamakan As-Sakhah? Karena pada hari itu, Sakhah itu dari kata-kata soihah, yaitu suara yang sangat menggelegar. Para ulama mengatakan adalah ketika itu di saat malaikat Israfil meniup sangkakalanya, maka di saat itulah suara tadi menggelegar dan memberikan teriakan yang sangat luar biasa sekali. Maka dinamakan as-sakhah. Maka di saat itulah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ayah dan juga dari ibunya, wa sahibatihi wa banih, dari teman dan dari anaknya. Bahkan dalam riwayat disebutkan ketika ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya yang baru lahir ketika itu, ketika terjadi hari kiamat, apa yang dia lakukan? Dia lempar anaknya tadi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Abasa. Kemudian juga dalam surat yang lain Al-Ghasyiyah, Allah juga menyebutkan tentang hari kiamat. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idin khasyiyah. Apakah telah datang kepadamu tentang cerita tentang hari kiamat?
wujuhu yauma idin khasyah, maka di saat itu wajah-wajah manusia dalam keadaan ketakutan. Wujuhu yauma idin khasyah amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Kemudian dalam surat yang lain, surat Al-Zalzalah, Allah juga menceritakan kepada kita tentang hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika Allah menggoncangkan bumi dengan seguncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan seluruh apa yang ada di dalam muka bumi keluar semuanya. Semua yang ada di dalam muka bumi keluar semuanya. Wa qalal insanu malah, maka ketika itu manusia berkata, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Kemudian dalam surat Al-Qari'ah Allah juga menceritakan tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Al-Qari'ah, apakah kamu tahu apakah itu Al-Qari'ah? Apa itu Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Kemudian Allah mencontohkan pada hari itu manusia seperti al-farash. Apa itu al-farash? Yaitu kupu-kupu yang berterbangan. Kita seperti kupu-kupu yang diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit gambaran yang Allah Subhanahu wa taala contohkan di dalam Al-Qur'an tentang hari kiamat. Dan inilah nama-nama hari kiamat yang dikatakan oleh para ulama. Ya. Tadi An-Naba, kemudian At-Tamah, kemudian As-Sakhah, kemudian Al-Ghasyiyah, kemudian Al-Qari'ah. Kemudian dalam surat Al-Fatihah juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nama hari kiamat, yaitu apa? Maliki Yaumiddin. Hari kiamat juga dinamakan Yaumiddin. Kenapa dinamakan Yaumiddin? Karena pada hari itu seluruh amalan-amalan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amalan yang baik maupun amalan yang jelek, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun amalan yang tidak akan dibalas oleh Allah. Semuanya akan dibalas oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapapun yang mengerjakan amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan kepadanya dan akan membalasnya dengan kebaikan. Sebaliknya, siapapun yang melakukan amal kejelekan, maka Allah juga akan memperlihatkan kepadanya dan akan membalasnya. Maka dinamakan Yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Kemudian hari kiamat juga dinamakan Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan, di mana pada hari itu kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian kita. Kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan kita. Kemudian juga hari kiamat dinamakan Yaumul Fasli, hari pemutusan. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan segala perkara yang terjadi di antara manusia. Kalau selama ini mungkin ketika di dunia kita pernah didolimi oleh orang, kemudian kita tidak mendapatkan hak kita tidak mendapatkan keadilan, maka insya Allah di yaumil kiamah kelak Allah akan memberikan keadilan kepada kita. Allah akan memutuskan segala urusan semua yang terjadi di antara manusia. Tidak ada satupun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak mendapatkan keadilan di dunia, enggak usah khawatir. Insya Allah kita akan mendapatkan keadilan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hari kiamat dinamakan as-saah, yaitu waktu. Kenapa dinamakan waktu? Imma min babi qurbi wuku'ya, karena saking dekatnya waktu terjadinya hari kiamat. Kemudian juga hari kiamat dinamakan al-qiyamah. Kenapa dinamakan hari kiamat? Li'anna qama bihin nas, karena ketika itu manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi beberapa nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hari kiamat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Allah dan Rasulnya sering menyandingkan kata-kata beriman kepada Allah dengan beriman kepada hari kiamat. Allah sering menyandingkan kata-kata ini. Termasuk di dalam hadis Rasulullah juga, Rasulullah sering menyandingkan kata-kata beriman kepada Allah dengan beriman kepada hari kiamat. Di antaranya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu, falyakul khairan aw liyasmut. Banyak di dalam Al-Qur'an juga demikian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sering menyandingkan kata-kata perintah beriman kepada Allah dengan beriman kepada hari akhir? Para ulama mengatakan setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, karena sejak zaman dahulu kala sampai zaman Rasulullah SAW, banyak di antara umat para nabi dan rasul mereka mengingkari adanya hari kiamat. Ketika mereka diminta untuk beriman kepada Allah, mereka percaya adanya Allah. Mereka percaya adanya nabi dan rasul. Mereka percaya adanya malaikat. Mereka percaya adanya takdir dan sebagainya. Tetapi ketika mereka diminta untuk percaya adanya hari kiamat, mereka menolak. Mereka mengatakan tidak mungkin ketika kita mati kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak dahulu kala, seluruh umat nabi dan rasul yang tidak beriman, mereka susah sekali untuk mempercayai adanya hari kiamat. Termasuk orang-orang musyrikin yang ada di kota Mekah ketika itu. Mereka ketika diminta untuk percaya hari kiamat, mereka tidak mempercayai. Mereka sampai mempertanyakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, tidak mungkin. Aidha kunna turaban ainna lafi khalqin jadid. Kalau kita sudah jadi tanah, nggak mungkin kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Nggak mungkin kita akan diciptakan lagi oleh Allah. Kalau kita sudah jadi tanah, selesai kehidupan kita. Tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Ini orang-orang musyrikin kota Mekah di saat itu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sering menyandingkan kata-kata perintah beriman kepada Allah dengan hari akhir. Kemudian yang kedua, kenapa Allah menyandingkan dua kata ini? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk lebih memberikan perhatian kita terhadap yang namanya hari kiamat. Bukan hanya memberikan perhatian kita kepada hal-hal yang duniawi, tetapi lebih penting kita memberikan perhatian kita terhadap hari kiamat. Kalau selama ini kebanyakan di antara kita lebih fokus memikirkan masa depan kita, masa depan anak kita, masa depan keluarga kita, masa depan saudara-saudara kita, masa depan anak kerabat kita, masa depan tetangga kita, teman kita. Tapi ternyata kita lupa untuk memikirkan ada masa depan yang lain yang sebenarnya harus kita lebih pikirkan, yaitu masa depan setelah kematian kita. Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana nanti ketika di hari akhir, bagaimana keadaan saya, bagaimana keadaan anak saya, bagaimana keadaan keluarga saya nanti ketika di hari kiamat. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita? Apakah kita sudah mempersiapkan keluarga kita? Apakah kita sudah mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi yang namanya hari kiamat? Yang mana Allah gambarkan lagi di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Tidak akan bisa menolong kita, tidak akan bisa membantu kita. Makanya penting di saat sekarang ini kita memberikan perhatian kita terhadap hari kebangkitan. Memberikan perhatian kita terhadap yang namanya hari kiamat. Oh, ternyata ada masa depan yang lebih harus kita perhatikan dibandingkan masa depan sebelum kematian, yaitu masa depan setelah kematian. Inilah dua hal yang kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sering menyandingkan kata-kata perintah beriman kepada Allah dengan perintah beriman kepada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam beberapa kitab para ulama mengatakan perintah untuk beriman kepada hari kiamat bukan hanya perintah secara mujmal saja. Ketika kita menyatakan diri beriman kepada hari kiamat, maka tidak bisa kita hanya beriman secara mujmal. Apa itu mujmal? Secara global saja. Tapi kita juga harus beriman secara tafsil, yaitu secara rinci. Apa yang harus kita imani? Yang pertama, ayyu minal abdu
bimuqaddamatil yaumil akhir. Seseorang harus mengimani muqaddimah. Apa itu muqaddimah? Pra sebelum terjadinya hari kiamat. Al maut, seperti mana kematian, adzabul qabr, azab kuburan, nikmat kuburan, wa alamatus saah, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Itu juga wajib kita imani, wajib kita yakini. Adanya kematian, adanya alam barzah, yang mana di alam barzah tadi adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Kemudian juga adanya alamatus saah, tanda-tanda hari kiamat. Yang mana dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tanda hari kiamat itu ada dua. Yang pertama tanda besar, kemudian yang kedua tanda kecil. Apa saja tanda besar dan tanda kecil? Nanti insya Allah kita akan mempelajarinya. Kemudian yang kedua, ayyumina bi ba'tillahi linnasi minal kubur. Kita juga diperintahkan untuk beriman terhadap namanya hari kebangkitan. Setelah kita nanti meninggal dunia, maka kita semua nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian kita. Tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian. Walaupun dulu ketika mereka meninggal dunia, mereka meninggal dalam keadaan di luar kewajaran, misalnya tubuhnya hancur dan sebagainya, atau mungkin meninggalnya ketika meninggal kemudian dibakar dan sebagainya, atau dimakan binatang buas sampai habis dan sebagainya. Tetap nanti ketika sudah terjadinya hari kebangkitan, maka semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi ahdatsil yaumil akhir nafsuhu kal hasyri wal hisab wal jaza. Kita juga diperintahkan untuk beriman kejadian-kejadian setelah kita dibangkitkan dari kematian kita. Ya, kal hasyr, seperti mana ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian al hisab, adanya hisab. Al jaza, adanya pembalasan. Asy-syafaah, adanya syafaat. Adanya khaut, adanya sirat. Ya, nanti insyaallah kita akan belajar di pertemuan berikutnya ya tentang perjalanan hidup manusia setelah kematian mereka. Mereka akan melewati beberapa fase. Ada namanya ya al-mahsyar, ya di saat mereka dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Kemudian ada namanya hisab, kemudian ada namanya mizan, kemudian ada namanya syafaat, kemudian ada namanya khaut. Ya, khaut itu adalah telaga, kemudian ada namanya sirat, yaitu melewati jembatan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, al-imanu biwujudil jannah wa na'imuha wan nar wa 'adzabihi. Kita juga harus beriman dengan adanya surga dan neraka. Jadi surga dan neraka itu benar adanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan surga dan neraka. Sekarang surga dan neraka sudah ada. Maka kita wajib mengimani surga dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Begitu juga kita wajib mengimani neraka dengan adab-adab yang ada di dalamnya. Dan ini adalah tempat kembali seluruh manusia di akhir nanti. Imma fil jannah wa imma fin nar. Apakah manusia nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, atau sebaliknya waliyadzubillah, manusia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Dan ini yang wajib kita imani. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi keimanan kita terhadap hari kiamat. Kemudian selanjutnya kita sudah membahas tadi tentang alamah ataupun tanda-tanda hari kiamat. Sebelumnya, apakah ada di antara kita yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat? Kira-kira kapan hari kiamat terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis saah, qul innama 'ilmuha indallah. Mereka bertanya kepadamu tentang kapan hari kiamat. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya yang mengetahui tentang hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis yang panjang riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, di dalam kitab Arba'in Nawawiyah disebutkan, Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Mata taqumus saah ya Muhammad?" Kapan terjadinya hari kiamat? Beliau mengatakan bahwasanya ya tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya.
Maksudnya apa? Rasulullah juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Walaupun beliau seorang nabi, walaupun beliau seorang rasul, tapi beliau tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Makanya ketika beliau ditanya pun beliau menjawabnya, saya tidak mengetahui. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui terjadinya hari kiamat. Berarti kalau kemarin ada orang yang mengatakan hari kiamat akan terjadi di 2012, itu ternyata kan nggak terjadi. Itu hanya hayalan. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui tentang terjadinya hari kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu yang dinamakan alama al-qiyamah. Tanda-tanda hari kiamat, alamatus saah. Tanda hari kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanda hari kiamat as-sughra, yaitu yang kecil. Kemudian yang kedua adalah al-kubra. Apa itu as-sughra? Tanda kiamat as-sughra adalah tanda yang menunjukkan bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Tanda yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat. Dan tanda ini dimulai dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, bu'ithtu, saya diutus, wasa'ah kahataini. Kemudian Rasulullah mengatakan, mencontohkan seperti ini. Saya diutus dan hari kiamat itu seperti ini, kata Rasulullah, saking dekatnya. Jadi beliau mencontohkan antara dekat jari tengah kita dengan jari tunjuk kita. Jari telunjuk kita. Ini tanda yang pertama. Bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Rasulullah SAW itu sudah menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu dekat. Kemudian yang kedua adalah insyiqaqil qamar, yaitu terbelahnya bulan. Kapan ini terjadi? Juga di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika orang-orang musyrikin kota Mekah, ya, mereka di saat itu meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa buktinya engkau sebagai seorang nabi dan rasul? Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kalian inginkan? Kita inginkan bagaimana engkau bisa membelah bulan ini, kemudian kau jadikan satu bulan ke barat, satu bulan ke timur. Kemudian dibelah oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya benar, bulan yang satu bulan ke arah barat, satu ke arah timur. Kemudian setelah itu disambung lagi oleh Rasulullah SAW. Bahkan para astronot ketika mereka naik bulan, ternyata mereka sudah menemukan ada bekas. Ya, di bulan itu ternyata ada bekas pernah, seakan-akan seperti bulan itu pernah apa? Pernah terbelah. Dan itu memang benar terjadi. Di zaman kapan? Di zamannya Rasulullah SAW. Dan itu para ulama mengatakan termasuk tanda kecil hari kiamat. Kemudian tanda kecil hari kiamat adalah wafatun Nabi SAW, meninggalnya Rasulullah. Kemudian tanda kecil yang lain adalah wafatus sahabah, meninggalnya para sahabat Rasulullah SAW. Dan banyak tanda-tanda kecil hari kiamat. Setidaknya saya mengumpulkan dari beberapa kitab, itu ada sekitar 100 lebih tanda kecil hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Ada sekitar 129 tanda kecil. Dan ada dua tanda kecil yang masyhur di dalam hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, sebutkan tanda-tanda hari kiamat. Beliau mengatakan, antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Yang pertama, tanda kecil hari kiamat adalah seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya di sini para ulama mengatakan adalah ketika banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan sekarang terjadi di tengah-tengah kita. Hampir tiap hari kita melihat di berita anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, bahkan sampai waliyadzubillah menuntut orang tuanya sendiri di pengadilan. Itu ada. Ini real beritanya, bukan karangan. Dan ini yang terjadi termasuk tanda hari kiamat. Kemudian yang kedua, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Kata Rasulullah SAW, engkau akan melihat orang-orang yang mengembala kambing ini, dia nanti akan berlomba-lomba membikin apa? Yatatawaluna fil bunyan, membikin bangunan yang tinggi. Kita lihat sekarang ini, bangunan yang tertinggi yang ada di dunia ini di mana? Dubai, Burj Khalifah. Apa yang Rasulullah SAW katakan ternyata benar. Mereka orang-orang Arab dulu kerjaannya adalah mengembala kambing. Tapi sekarang apa? Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk membuat bangunan yang tinggi. Dan ini terbukti
Bahkan saya baca di beberapa berita itu Arab Saudi tidak mau kalah, mereka juga ingin di Riyadh itu membuat bangunan yang lebih tinggi dari Burj Khalifa yang ada di Dubai. Dan ternyata benar apa yang Rasulullah SAW katakan. Dan ini menunjukkan tanda hari kiamat sudah dekat. Dan banyak tanda-tanda yang lain, ya banyaknya kemaksiatan yang merajalela, bahkan orang tidak malu lagi untuk berbuat maksiat, ya kemudian diangkatnya ilmu dengan banyaknya meninggal para ulama, para ustadz-ustadz kita. Jadi kalau tiap hari kita dapatkan berita ustadz kita meninggal dunia, itu termasuk tanda hari kiamat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk tanda hari kiamat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya kalau kita bahas satu persatu waktunya nggak cukup, banyak tanda-tanda kecil. Kemudian yang kedua ada tanda-tanda besar. Tanda besar para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanda besar itu hanya ada 10. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Beliau mengatakan, ittala'a Nabi alaina wa nahnu natadakkar. Pernah Rasulullah menceritakan kepada kita dan kita ingat apa yang Rasulullah ceritakan. Faqala ma tadakkarun? Apa yang kalian ingat wahai Hudzaifah? Beliau mengatakan, nadhkurus sa'ah. Kita ingat tentang hari kiamat. Qala inna sa'ah la takuna hatta takuna 10 ayat. Hari kiamat tidak akan pernah terjadi sampai muncul 10 tanda besar. Apa itu? Yang pertama, khusfu bil masyriq. Terjadinya gerhana di timur. Wa khusfu bil maghrib. Kemudian yang kedua, terjadinya gerhana di barat. Wa khusfu fi jaziratil Arab. Yang ketiga, terjadinya gerhana di jazirah Arab. Kemudian yang keempat, wadukhan, adanya asap, nanti akan muncul asap. Kemudian yang kelima, wadajjal, munculnya dajjal. Kemudian yang keenam, wadabatul arad, akan munculnya binatang melata di muka dari bumi dan dia akan berbicara kepada manusia. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj Ma'juj yang sekarang ini sedang dikurung nanti akan keluar dari tempat kurungan mereka. Kemudian watulu'i syamsi min maghribiha. Selanjutnya nanti matahari akan terbit dari arah barat. Wan nar takhruju min qa'rati Aden tarhalun nas. Dan juga nanti akan keluar api dari Aden, dalam riwayat yang lain dari Yaman, yang mana api tadi akan menggiring seluruh manusia di satu tempat. Kemudian wa nuzulu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Itu 10 tanda besar. Adapun adanya Imam Mahdi atau munculnya Imam Mahdi, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanda kecil, ada yang mengatakan tanda besar. Oleh sebab itu, kalau kita urutkan, para ulama mengatakan yang pertama itu adalah munculnya Imam Mahdi dulu. Kemudian setelah munculnya Imam Mahdi, barulah ketika itu muncul Dajjal. Dajjal di muka bumi ini dia hanya 40 hari saja, nggak lama. Dia muncul di muka bumi 40 hari, tapi dia bisa mengelilingi dunia. Tidak ada satupun tempat yang tidak didatangi oleh Dajjal kecuali hanya 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Bekasi Villa Anggrek datang Dajjal. Datang. Semua tempat, kata Rasulullah SAW, akan didatangi oleh Dajjal. Dan tidak ada satupun yang tidak didatangi oleh Dajjal kecuali hanya 2 tempat saja. Hanya 40 hari dia di muka bumi, tapi dia bisa memberikan fitnah bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ketika itu. Maka sampai Rasulullah mengatakan, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa kepada umatku adalah fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar menimpa kepada umatku, kata Rasulullah, dibandingkan fitnah Dajjal. Karena Dajjal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Dia hanya memberikan 2 pilihan kepada manusia, ikut dia atau tidak. Ikut dia, maka apapun manusia yang minta akan diberikan oleh Dajjal. Minta rumah mewah, dikasih rumah mewah sama Dajjal. Minta kendaraan bagus, dikasih kendaraan bagus oleh Dajjal. Sebaliknya, kalau nggak mau ikut Dajjal, maka siap-siap dia akan dibunuh oleh Dajjal. Di antara bentuk cara penyiksaan yang dilakukan oleh Dajjal, dia akan digergaji oleh Rasulullah SAW, diceritakan dia akan digergaji dari atas sampai bawah. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana doa yang kita panjatkan di saat kita melaksanakan ibadah sholat sebelum salam. Apa doa yang kita panjatkan? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak mempertemukan kita dengan Dajjal, karena sangat luar biasa fitnah Dajjal ini.
Kemudian urutan selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti insya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di satu tempat yang dinamakan Al-Manarah Al-Baydha fi Dimashq, yaitu menara putih yang ada di salah satu masjid yang ada di kota Damaskus. Sekarang qadarullah wallahu alam, ada yang mengatakan sudah ada masjidnya, sudah ada menaranya. Disitulah nanti Nabi Isa alaihissalam turun, kemudian dia akan ikut bersama kaum muslimin yang ketika itu sedang dipimpin oleh Imam Al-Mahdi. Nah, kemudian setelah itu Nabi Isa alaihissalam memimpin umat manusia, dan di antara tugas beliau diantaranya adalah membunuh Dajjal, yang mana Dajjal nanti akan dibantu oleh 70.000 orang-orang Yahudi dari Asfahan disebutkan, ya. Dan Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah bisa membunuh Dajjal. Kemudian setelah itu muncullah Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ya'juj dan Ma'juj nanti mereka berhasil keluar dari benteng mereka, dan akhirnya mereka akan pergi ke seluruh penjuru muka bumi. Tidak ada satupun tempat yang tidak dilewati Ya'juj dan Ma'juj, pasti akan ada kerusakan di dalamnya. Semua tanaman, semua air akan diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj, dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Ya'juj kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu Allah mengirimkan pasukannya berupa binatang, dan binatang tadi akhirnya mengalahkan Ya'juj. Dalam kisah disebutkan. Kemudian di situ nanti akan ada tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Maka di saat itu Rasulullah SAW mengatakan, taubat seorang hamba, keimanan seorang hamba tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wan nar tahruju min qa'rati adin. Kemudian yang terakhir adalah api yang akan keluar dari negeri Yaman, dan itu akan menggiring manusia, dan situlah nanti permulaan terjadinya hari kiamat, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya. Dan sejelek-jeleknya manusia, kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, adalah orang yang bertemu dengan hari kiamat. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempertemukan kita dengan fitnah Dajjal, tidak mempertemukan kita dengan hari kiamat, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi beberapa alamat ataupun tanda-tanda hari kiamat. Ya, sebenarnya kalau kita ingin bahas secara detail, ya qadarullah waktunya tidak cukup. Ya, karena memang pembahasan seperti ini sangat penting sekali. Ya, inti dari pembahasan tentang hari kiamat adalah yang pertama, mari kita persiapkan bekal kita untuk menuju yang namanya hari kiamat. Hari kiamat itulah sesuatu yang pasti dan kita akan menemuinya. Ya, mari kita persiapkan bekal kita. Mari kita lebih memerhatikan yang namanya hari kiamat. Perhatian kita, fokus kita terhadap hari kiamat lebih daripada fokus dan perhatian kita kepada hal yang lainnya, agar kita semua, termasuk keluarga kita, anak-anak kita, dan juga semua yang ada di sekeliling kita, termasuk orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin cukup sekian kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah tentang hari kiamat kita akan lanjutkan kembali di pertemuan akan datang. Kita akan membahas tentang tahapan-tahapan atau fase perjalanan manusia setelah kematian mereka, sampai nanti apakah mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ataupun kebalikannya, waliyadzubillah, dimasukkan ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga Allah balas dengan kebaikan berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.